dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengundang jemaat untuk membuka satu bagian dalam Alkitab. Sebelumnya saya persilakan untuk adik-adik sekolah minggu supaya bisa turun ke lantai 1 dan bisa mengikuti acara sekolah minggu di bawah. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab kita, Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang kedua. Kita akan baca 3 ayat saja, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang kedua, kita baca ayat 1, ayat 2, dan ayatnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ketiga. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita. Jemaat silakan memperhatikan dan baca di dalam hati. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan, dan kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini dalam acara kebaktian, kami jemaat-Mu bersekutu dan akan membaca dan telah membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari berguna untuk hidup kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami orang percaya yang hidup di dunia ini dan terus dan harus diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu supaya kami tidak salah melangkah. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini judul tema saya, bahaya menyia-nyiakan keselamatan. Di sini saya percaya bahwa Paulus, penulis surat Ibrani, walaupun banyak orang yang tidak percaya bahwa Paulus yang tulis surat Ibrani, memulai pasalnya yang kedua dengan kata, karena itu kita harus lebih teliti. Teliti kepada apa? Teliti kepada dan memperhatikan kepada apa yang telah kita dengar. Ya, ini berkaitan dengan berita Injil. Ini berkaitan dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mendengarkan firman yang salah, informasi yang salah, maka kita akan sampai kepada tujuan yang salah. Jadi kalau kita dapat informasi yang salah, sudah jelas nanti kita sampai kepada tujuan yang salah. Dan berapa banyak orang sekarang, kadang-kadang juga kalau termasuk saya, kalau main Facebook itu lihat video tanpa lihat sumbernya, kadang sudah oh iya benar ya. Nah, itu kadang otomatis suka langsung bilang oh iya betul ya. Misalnya dapat satu video, ternyata kalau dicek ternyata videonya nggak benar. Gitu. Jadi ternyata informasi yang salah ini punya pengaruh besar kepada tujuan hidup manusia. Termasuk ketika kita mendengarkan Injil yang salah. Kalau Injil yang kita dengar salah, maka ya bisa jadi kita akan sampai kepada tujuan yang salah. Dan kita tahu bahwa hanya ada 2 tujuan setelah kita mati, kalau bukan surga atau neraka. Bayangkan kalau kita mendapatkan input yang salah, pengajaran yang salah tentang keselamatan, maka bukannya sampai ke surga, tapi malah kita sampai ke neraka. Jadi Paulus mulai dengan satu peringatan yang cukup keras, bahwa karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya jangan hanyut di bawah arus. Jadi ini memberikan satu teguran juga kepada kita dan kepada siapapun yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Ayat yang kedua dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan? Luput dari apa? Yaitu tadi, luput dari balasan yang setimpal, yaitu hukuman
dari keselamatan. Jadi kalau orang salah dapat salah informasi, dapatkan firman yang salah, Injil palsu, maka orang itu akan sampai kepada satu tujuan yang salah, yaitu hukuman. Yang di sini dalam ayat yang kedua, di sini Alkitab pakai bahasa mendapat balasan yang setimpal. Itu balasan tersebut kalau ikut arus yang salah. Dan dalam ayat yang ketiga dikatakan itu sama dengan menyia-nyiakan keselamatan. Nah, hari ini kita mau renungkan bahaya orang menyia-nyiakan keselamatan. Jadi salah informasi dengan menyia-nyiakan keselamatan itu tujuannya sama, yaitu mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, hari ini saya mau fokus kepada bahaya menyia-nyiakan keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 ciri orang. Ada 3 jenis orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Jadi sudah ada tetapi disia-siakan. Ada tapi disia-siakan. Karena kalau setiap hari Minggu main badminton dengan bapak yang ada di Cimahi. Jadi kadang kalau bola harusnya bagus terus kita pukul, entah karena gugup, entah karena lengannya udah capek kemudian nggak masuk atau macam-macam. Jadi rasanya sia-sia. Nah, itu kan rasanya sia-sia. Atau mau smash udah pengen smash kencang-kencang, kenanya di batang. Saya kan sering kan itu, kenanya di batang raket. Jadi rasanya sia-sia. Kadang ada juga yang beruntung suka masuk. Orang pikir pergi ke koknya jatuh ke belakang karena kena batang, dia suka jatuh ke depan net. Tapi tenaga yang dikeluarkan itu rasanya sia-sia. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu? Artinya sudah ada tetapi dia sia-siakan. Tuhan sudah sediakan nih, tetapi dia sia-siakan. Dia nggak mau pakai, atau sudah punya, misalnya ada orang misalnya punya fasilitas tetapi dia nggak bisa pakai, dia sia-siakan fasilitas itu. Nah, sama dengan keselamatan. Jadi ternyata ada orang yang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Nah, jenis orang yang pertama, orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu adalah orang yang menolak keselamatan itu. Jadi dia menyia-nyiakan dengan cara menolak atau tidak percaya atau tidak menerima keselamatan itu. Akhirnya menjadi sia-sia bagi dirinya sendiri dan dia akan dihukum. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ciri orang yang pertama ya ciri yang paling umum dan yang paling banyak kita temukan di dunia. Dari berapa banyak manusia di dunia ini yang sudah pernah mendengar Injil keselamatan, tetapi mereka tidak mau terima Injil keselamatan. Itu banyak sekali. Dan bukan hanya baru terjadi sekarang. Di masa Tuhan Yesus itu sudah ada. Misalnya orang-orang Yahudi. Coba kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-12. Yohanes pasalnya yang ke-12. Cek. Suara saya di tempat lain. Ada egonya ya? Oh iya. Yohanes pasalnya yang ke-12. Kita perhatikan ayat 37. Cek. Satu lagi ya. Yohanes pasal yang ke-12. Coba kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43. Mengapa ini alasan yang Alkitab kasih tahu mengapa orang Yahudi tidak percaya. Dan salah satu alasannya dia takut bayar harga ternyata. Coba kita lihat ayat yang ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang,
supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ayat 42, Alkitab langsung kasih tahu alasan. Sebenarnya ada yang ingin percaya, tetapi hati nurani mereka tetapi mereka menolak semuanya itu dengan alasan apa? Mereka lebih ingin dihormati oleh manusia. Jadi orang Yahudi adalah ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang bisa menjadi contoh bahwa ada orang yang menyia-nyiakan keselamatan dengan cara menolak. Padahal keselamatan begitu besar, terang sudah ada di depan mereka. Di sini Yohanes kutip tulisan dari Yesaya bahwa kalau kita baca dalam kitab Yesaya, biarlah mereka melihat, jangan melihat, katanya. Biarlah mereka mendengar, jangan mendengar. Karena apa? Alasannya apa? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Kemudian dalam ayat yang ke-42 firman Tuhan kasih alasan yang lain. Karena apa? Katanya mereka takut untuk dikucilkan. Wow, berapa banyak orang di dunia ini sekarang punya posisi yang sama. Mereka menyia-nyiakan keselamatan dengan alasan yang sangat terlalu manusiawi, terlalu mempertimbangkan kehormatan manusia, dan mereka berpikir, oh ya udahlah, mungkin saya nggak mau percaya Tuhan hari ini, nanti kalau saya ikut kebenaran, saya percaya Tuhan, akhirnya saya akan dikucilkan. Dan bukan baru hari ini terjadi, 2000 tahun yang lalu hal itu sudah terjadi, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa konsekuensinya orang yang menolak keselamatan, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan dihukum. Dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan dihukum untuk selama-lama. Jadi ini tipe orang yang pertama. Dan ini adalah tipe yang paling banyak di dunia ini. Bahwa ada orang yang sudah diberitakan Injil, yang sudah disampaikan firman Tuhan, yang sudah diinjili berulang-ulang kali, tetapi mereka tidak mau menerima itu dengan berbagai alasan yang ada. Dan salah satu alasan yang paling banyak kita temui dan Alkitab kasih tahu adalah masalah hati. Bahwa hati yang lebih mempertimbangkan apa? Kehormatan manusia. Hati yang tidak mau yang tidak mau rendah hati untuk datang kepada Tuhan, mengaku bahwa saya ini adalah manusia berdosa, saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh tangan Tuhan supaya saya bisa naik dari kubangan dosa dan bisa diselamatkan dari hukuman. Banyak orang yang tidak mau sadar akan posisi, banyak orang terlalu berat untuk menyatakan itu di hadapan Tuhan. Padahal itu di hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan yang memang yang menciptakan dia, Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang mengadakan dia di dunia ini, itu pun dia tak mau rendah hati untuk datang kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah tipe orang yang paling banyak di dunia ini. Mereka yang menolak atau tidak mau percaya, atau menolak keselamatan atau anugerah yang ada. Ada menolak yang karena belum dapat berita, betul, dan pasti dia nggak mungkin terima. Tetapi ada juga yang menolak karena yaitu kayak kasus orang Yahudi. Katanya dikatakan dalam ayat yang ke-37, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, mereka tidak percaya. Dikatakan banyak mujizat di sini. Bukan cuma satu mujizat. Supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa inilah Mesias yang dijanjikan. Yang dijanjikan dalam hukum Taurat, dalam kitab para nabi dan kitab-kitab perjanjian lama. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan saya harap tipe orang nomor 1 ini tidak ada lagi di tempat ini. Amin. Artinya saya punya harapan yang besar, kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Anda belum menerima, ataupun kalau ternyata masih ada, yang belum menerima, jangan sampai Anda menolak dia. Jangan sampai Anda menolak dia. Jangan sampai ada di dalam hati Anda untuk saya mau tolak dia sebagai Juru Selamat. Saya sudah pernah dengar Injil itu. Saya sudah pernah dengar berita baik itu yang disampaikan oleh siapa, entah ke penginjil mana, atau orang tua saya, atau siapapun itu, tapi saya nggak mau terima itu. Saya mau hidup bebas dengan diri saya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Anda sekarang akan merasa baik-baik saja, tetapi ingat, Tuhan menjanjikan hukuman yang kekal. Tuhan menjanjikan hukuman yang kekal. Dan Tuhan tidak pandang bulu. Ini dia dari keluarga yang gak mampu, jadi jangan kasih di neraka. Tidak, saudara.
Oh, dia masih kecil jadi nggak mau kasih di neraka. Dia masih remaja jadi nggak mau kasih di neraka. Oh, dia masih pemuda belum sempat nikah jadi nggak mau kasih. Bukannya itu, saudara. Tetapi keputusan Tuhan untuk menghukum dosa itu akan tetap terlaksana kepada siapapun juga yang tidak percaya. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Coba kita buka lagi beberapa ayat misalnya. Kita lihat misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Yohanes pasalnya yang ke Yohanes 3, maaf. Yohanes 3 ayat 18. Kalau biasa kita sering baca ayat 16, coba kita loncat 2 ayat ke ayatnya yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Jadi barang siapa tidak percaya, Alkitab bilang dia sudah berada di bawah hukuman. Jadi dia sudah menjadi status orang yang siap dihukum. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya punya harapan bahwa kita semua yang di tempat ini bukanlah orang tipe pertama ini. Bukanlah orang yang menolak berita Injil ini apalagi sudah pernah mendengar. Saya punya harapan bahwa kita semua sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalaupun masih ada yang tersisa yang belum terima Dia dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, sebenarnya hampir tidak ada pertimbangan dalam kehidupan kita untuk tolak Tuhan Yesus. Sebenarnya, kalau kita tahu bahwa kalau terima Yesus itu adalah hidup yang Kemudian coba kita lagi baca beberapa ayat misalnya dalam 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Ini adalah konsekuensi orang yang menolak. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Kita perhatikan ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dia bilang akan dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang belum percaya untuk saat ini mungkin karena dia belum mendapatkan Injil yang benar. Oke, kita berdoa untuk orang itu supaya apa? Dia dipertemukan dengan Injil yang benar. Kita berdoa. Ada orang yang sudah berkali-kali mendengarkan Injil yang benar, tetapi tidak mau percaya. Oke, kita asumsikan dia sedang bergumul untuk percaya. Kita asumsikan. Artinya, berarti dia belum sungguh-sungguh menolak. Oke lah, kita asumsikan orang itu belum masih bergumul untuk percaya. Percaya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pergumulan Anda? Misalnya Anda belum percaya sedang bergumul. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengorek hati Anda dan Anda bisa akhirnya percaya. Yang pertama adalah kira-kira apa yang menjadi pergumulan Anda dan akhirnya belum bisa percaya hari ini? Masalah apa? Kira-kira masalah apa yang menjadi pergumulan di dalam hati akhirnya belum bisa percaya hari ini? Apa? Apakah masalah karena ingin bebas? Dapat berita ternyata kalau percaya Tuhan Yesus gak bisa ngapa-ngapain lagi? Atau masalah apa? Nah, ini yang mesti kita tanya terus dalam kehidupan kita. Kan banyak orang bilang, saya masih bergumul untuk percaya, saya masih bergumul untuk percaya, saya masih bergumul untuk ambil keputusan. Nah, sekarang apa yang menjadi pergumulan? Poinnya di mana pergumulan itu? Yang bisa jawab pergumulan itu adalah diri saya sendiri. Orang lain gak bisa ambil keputusan untuk pergumulan saya. Gak bisa. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang masih terus bergumul, apa sih yang menjadi pergumulan itu?
Oh, ada yang belum saya mengerti, sehingga saya masih bergumul untuk percaya. Kalau kita belum mengerti, baiklah kita tanyakan kepada orang yang sudah mengerti supaya bisa apa? Ambil keputusan untuk percaya. Oke, berarti kan nggak ada masalah ya? Iya kan? Artinya kalau misalnya hari ini belum mengerti, oh ada satu poin yang saya belum mengerti, yang masih harus saya renungkan terus. Apa poin itu? Bisa dijawab. Apa pergumulannya? Nah, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini untuk mengantarkan kita kepada bahwa sebenarnya pergumulan itu bukan alasan yang mutlak bagi kita untuk menunda-nunda percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kadang sekarang orang pakai alasan bergumul-bergumul, sehingga bergumul itu menjadi halangan yang paling menakutkan bagi orang untuk akhirnya mau ambil keputusan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang mau kita gumulkan? Kalau ternyata yang menjadi pergumulan kita adalah, oh ada pertanyaan yang belum terjawab, tanyalah supaya pertanyaan itu terjawab. Ternyata yang menjadi pergumulan itu adalah, misalnya hati saya belum siap. Ya kan, apa hati saya belum siap? Apa yang menghalangi hati saya belum siap? Itu ditanya terus, supaya akhirnya sampai kepada jawaban yang benar, hati saya siap hari ini. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita sendiri yang membuat halangan di dalam diri kita untuk sungguh percaya kepada Tuhan. Kadang hati kita sendiri yang sengaja menghalang-halangi dan sengaja membuat pergumulan supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau Anda ada di posisi itu sekarang, tolong ubah, supaya tidak segan-segan lagi untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, dan jangan sampai kita menjadi orang tipe yang pertama yang akhirnya sampai akhir hidup kita adalah orang yang sungguh-sungguh menyia-nyiakan keselamatan. Kita adalah orang yang menolak anugerah Tuhan. Kita adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, waktu ini terus berjalan, waktu terus berlalu, dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Bayangkan keputusan 5 menit Anda hari ini berpengaruh untuk kekekalan Anda. Bayangkan 5 menit Anda putuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini pengaruhnya kepada masalah Anda mau masuk neraka atau masuk surga nanti. Ada bilang, kan ada orang yang percaya nanti sudah dewasa. Oh, kalau kita di masa muda dapat kesempatan untuk dengar Injil yang benar, kenapa kita tidak percaya di masa muda? Ada orang yang percaya di masa tua ya karena dia baru dengar Injil di masa tua. Artinya apa? Kita punya kesempatan yang jauh lebih baik daripada orang tua yang baru dengar Injil di masa tua. Amin. Kalau misalnya saya masih muda, terlalu cepat untuk percaya. Oh, bapak saya baru percaya umur 50 tahun. Dan maksudnya Anda akan percaya umur 50 tahun. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda yakin Anda akan sampai ke umur 50 tahun? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi 49 tahun kita mati. Gimana? Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ciri orang yang pertama yang menyia-nyiakan keselamatan itu adalah orang yang menolak anugerah Tuhan. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak mau bertobat dari hidup. Ini ciri orang yang pertama. Ciri orang yang kedua yang menyia-nyiakan keselamatan adalah orang yang menyangkal anugerah Tuhan. Jadi apa bedanya dengan poin pertama, saudara? Poin yang kedua ini adalah saya bicara tentang orang yang sudah pernah percaya dan akhirnya dia menyangkal iman itu dalam perjalanan hidupnya. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Kita harus paham bahwa orang bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Itu harus clear dulu. Anda percaya Anda bisa berubah? Keputusan Anda bisa berubah? Planning Anda bisa berubah? Rencana Anda bisa berubah? Oh, banyak hal dalam kehidupan manusia itu bisa berubah, saudara. Manusia tinggal di dunia ini masih punya akal budi, punya hati nurani, punya kehendak bebas, dan punya potensi untuk berubah. Karena kita masih pakai tubuh jasmani. Ada satu ayat dalam Alkitab yang bisa mengajarkan ini. Karena ada orang bilang, setelah orang percaya itu nggak bisa berubah lagi. Oh, siapa bilang? 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6.
1 Timotius pasal yang 1 ayatnya yang ke-6. Katanya, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan sia-sia. Ada orang yang tidak sampai pada tujuan. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, Anda baca dalam bahasa Yunani, tidak sampai pada tujuan. Ada orang yang berputar arah. Ada orang yang berbalik arah dari perjalanan hidupnya. Ini sedang bicara kepada orang yang sudah diselamatkan, yang dalam perjalanan hidupnya dia putar balik. Sudah jalan atau belum? Sudah jalan. Sudah di tracknya, sedang dalam track yang benar. Tetapi dia katanya apa? Turning back. Jadi dia berbalik arah. Jadi kalau ada orang menyangkal bahwa orang percaya itu bisa berubah, termasuk kepada keputusan rohaninya, ini cuma satu ayat dari banyak ayat dalam Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi ada orang yang bisa berubah. Kenapa dia berubah? Katanya karena tersesat dalam omongan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia adalah kontras dengan ajaran sehat di dalam 1 Timotius. Yang akhirnya Paulus kasih tahu 2 nama di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Coba kita perhatikan 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara mereka Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Ada 2 orang contoh dan Paulus sebut 2 nama. Orang yang berubah, yang mengalami kemunduran rohani. Bahkan dikatakan kandaslah iman mereka. Kata kandaslah iman mereka itu dalam bahasa Yunani, itu diartikan iman mereka seperti karam kapal yang tenggelam. Sedang berlayar, kapal yang sedang berlayar kemudian mengalami karam. Akhirnya apa? Tenggelam. Nah itulah Himeneus dan Alexander. Himeneus dan Alexander. Wah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi prinsip kita mesti yakin dulu bahwa siapapun bisa berubah di dunia ini. Siapapun bisa berubah. Manusia itu punya potensi berubah. Dia mau dimanapun punya potensi untuk berubah. Artinya dia punya potensi untuk meninggalkan Tuhan. Nah, dengan prinsip ini kita sampai kepada ayat-ayat yang lain bahwa kalau orang bisa berubah, ya kan? Mungkinkah orang bisa menyangkal iman yang dia sudah pernah tanamkan dulu? Mungkin atau tidak? Oh, kenapa tidak? Kalau tidak, berarti definisi manusia tidak berubah kita hapus. Kita hapus. Kalau manusia bisa berubah, itu akan klop dengan banyak ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga orang bisa apa? Menyangkal atau meninggalkan iman mereka. Coba kita lihat misalnya Ibrani 3. Ibrani pasalnya yang ketiga. Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19. Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14. Coba kita perhatikan ayatnya itu. Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, kalau manusia tidak bisa berubah, tidak ada peringatan untuk berubah. Ayat 14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal. Berarti bicara tentang apa? Jika asal, bicara tentang apa?
kondisi. Kalau kondisi berarti bicara tentang potensi. Katakan, asal saja katanya apa? Kita teguh berpegang sampai kapan? Akhir. Jadi gini, kalau tidak ada potensi untuk berubah, maka Tuhan tidak perlu kasih tahu kepada kita, kita perlu berpegang sampai akhir. Jadi ya udah, santai-santai saja. Tuhan kasih peringatan ini karena apa? Tuhan tahu manusia bisa berubah. Yang tidak bisa berubah cuma Tuhan. Sebab itu firman Tuhan bilang, karena itu kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang. Apa yang mau kita pegang? Ya iman itu. Jangan sampai kita lepas, jangan sampai imannya berubah. Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi berpegang kepada keyakinan iman kita yang semula. Ini yang mesti kita genggam terus. Asal. Jadi artinya kalau kita lepas gimana? Kan Tuhan bilang kita akan beroleh bagian dalam kerajaan surga asal berpegang pada keyakinan. Kalau kita nggak berpegang gimana? Alkitab ini milik saya. Ya kan? Ya asal saya pegang terus Alkitab ini, saya simpan di dalam rumah. Kalau Alkitab ini saya buang di tempat sampah, ya Alkitab ini bukan milik saya lagi. Atau kalau Alkitab ini saya taruh di perpustakaan umum, ya bukan milik saya lagi Alkitab ini. Jadi milik orang lain. Motor ini milik saya. Asal saya jaga motor ini dengan baik. Kalau motor ini saya parkir di depan pagar, nggak kunci stang misalnya, dibiarin dia satu hari satu malam, orang ambil jadi milik saya lagi atau tidak? Nggak milik saya lagi. Sudah jadi milik orang lain. Semuanya akan menjadi milik saya asal. Ya asal. Ada nggak hal di dunia ini yang tidak berkondisi? Namanya ada pilihan berarti ada kondisi. Kalau manusia, Tuhan kasih kemampuan untuk memilih. Tuhan kasih berkat untuk bisa memilih segala sesuatu. Akan tercipta kondisi-kondisi. Jadi kalau saya pilih A, ya kondisinya sesuai dengan A. Kalau saya pilih B, ya kondisinya sesuai dengan apa yang saya pilih B. Kalau saya datang misalnya, saya seorang politikus, misalnya Partai Merah, saya pilih pakai baju merah, berarti saya mengkondisikan saya. Ya kan? Di dalam apa ya, kegiatan. Orang akan kenal saya, oh ini anggota Partai Merah. Saya pakai baju kuning. Oh ini orang akan kenal saya pakai baju kuning. Jadi semua pilihan itu dari apa yang saya pilih sekarang tercipta kondisi-kondisi. Itu Tuhan desain dalam kehidupan manusia, bukan enggak. Kalau enggak, ya manusia robot. Artinya pilihan semuanya itu adalah pilihan yang sandiwara. Kalau tidak ada kehendak tidak ada kehendak bebas dan seterusnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau orang bisa berubah, berarti keputusan dalam hidupnya pun bisa berubah. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan untuk mempertahankan iman, untuk menjaga iman yang ada, untuk menjaga milik yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Kalau tidak, ya coba kita perhatikan Ibrani 4 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini orang yang sudah diselamatkan atau belum? Orang yang pernah diterangi hati, yang sudah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus,
yang mengecap karunia yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Sehingga dia mendapatkan apa? Ya, buah-buah dari keselamatan itu. Katanya dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-6, namun yang murtad tidak mungkin dibaharui lagi. Nah, jadi banyak diskusi mengenai kata murtad ini. Memang secara literal kata di balik kata murtad ini tidak harus diterjemahkan murtad, bisa diterjemahkan jatuh ke samping atau berpindah posisi. Saya pernah diskusi dengan Pak Steven, Alkitab Grape terjemahkan apa? Pak Steven bilang masih terjemahkan murtad. Pak, kita berarti tidak pegang posisi kita. Jadi artinya gini, jangan karena kepentingan doktrin artinya tetap terjemahkan murtad. Nggak apa-apa kita terjemahkan jatuh ke samping atau keluar dari posisi sesuai dengan terjemahan yang ada. Karena kalau dia jatuh ke samping atau berpindah posisi, itu menjelaskan murtad juga. Karena kan orang-orang yang bilang, oh ini bukan murtad, karena di balik kata itu bukan kata murtad. Memang benar, literatnya bukan kata murtad, tapi pengertiannya adalah murtad. Karena orang yang berpindah posisi dari posisi A berpindah kepada posisi B itu menjelaskan orang yang berpindah iman. Tidak harus diterjemahkan murtad. Jadi kalau misalnya posisi saya sekarang A, saya beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya berpindah posisi dari A ke B, saya tidak beriman lagi, sudah menyangkal atau bukan? Nah, itu namanya berpindah. Berpindah tempat. Jadi memang tidak harus terjemahkan murtad. Tetapi ayat ini menjelaskan orang yang menyangkal iman. Ya kalau orang bahasa Indonesia bilang apa? Ya murtad memang. Orang Indonesia kan bilang, oh orang yang menyangkal imannya dari iman A kemudian dia menyangkal iman A itu pindah kepada iman yang B, C dan lain, itu namanya murtad memang. Jadi kalaupun orang mau serang itu, oh itu bukan kata murtad kok, harusnya berpindah posisi atau jatuh ke samping. Betul, orang yang jatuh ke samping berarti dia keluar dari posisi sebelumnya. Kita nggak bisa terjemahkannya sebagai jatuh dalam dosa. Nggak bisa, karena ada kaitannya dengan apa? Katanya di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, tidak mungkin dibaharui sekali sedemikian. Tidak mungkin dibaharui. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya terjadi satu kali pada waktu kapan? Pada satu orang itu bertobat dan percaya. Kalau Anda baca dalam Efesus 1 ayat 11, jelas ya, satu kali. Itu pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi katanya tidak mungkin dibaharui sekali lagi karena sudah selesai satu kali. Tidak mungkin baru sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka bukan umum. Kalau ini cuma jatuh ke dalam dosa, ini nggak bicara tentang penyalipan lagi. Karena orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya orang yang jatuh bisa nggak? Bisa jatuh dalam dosa. Bukan menyalibkan Kristus lagi. Kristus sudah tersalib waktu dia bertobat dan percaya pertama kali. Jadi ini nggak bicara kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena Paulus menyinggung esensinya. Yaitu apa katanya? Anak Allah disalibkan lagi di depan umum bagi diri mereka sendiri. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi dia bicara orang yang sudah pernah beriman. Kemudian akhirnya apa? Dia menyangkal iman mereka. Dia menyangkal iman dia. Dulu sudah pernah, akhirnya apa? Dia tidak percaya lagi. Nah, kasus yang demikian, kita berkata ini juga orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Ini adalah orang yang menyia-nyiakan keselamatan. Kalau kita kembali kepada Hymenaeus dan Alexander, saya baca banyak tafsiran. Memang banyak penafsir takut kasih kesimpulan bahwa orang ini murtad. Sekarang gini, orang yang kandas iman, yang imannya seperti karang kapal tenggelam dan mati, berarti sudah pernah beriman atau belum? Kalau belum pernah beriman, nggak mungkin bilang iman kandas. Ya imannya memang sudah begitu, sudah salah dari awal. Iman itu bisa karam,
Iman itu bisa iman itu bisa kandas dan karam itu kalau sudah pernah terjadi beriman. Kalau belum pernah ada aksi beriman, definisi kandas iman tidak bisa diberikan kepada orang yang demikian. Jadi pengertian yang seperti ini hanya berlaku kepada orang yang sudah pernah beriman. Kemudian di tengah perjalanan imannya kan kandas, imannya karam kapal. Termasuk Hymenaeus dan Alexander. Karena saya mengajar Timotius, saya berani kasih tahu bahwa Hymenaeus Alexander adalah contoh orang yang murtad yang dalam Alkitab. Kalau orang mau minta 2 nama, kan ada orang kalau kita diskusi dengan orang-orang Calvinis, ada nama nggak dalam Alkitab yang pernah murtad? Hymenaeus dan Alexander. Iman mereka seperti karam kapal. Jelas. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting. Artinya kita bisa berubah kapan saja. Oleh sebab itu kita perlu mempertahankan iman kita. Dalam tadi Ibrani pasalnya yang ketiga dikatakan asalkan kita jangan melepaskan iman itu. Asalkan kita tak berpegang teguh kepada keyakinan iman kita yang sempurna. Ini penting. Kalau kita sampai kepada satu titik akhirnya kita menyangkal iman itu, kita adalah orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan itu. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-35. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Kan bilang jangan melepaskan kepercayaan. Kalau Alkitab bilang jangan melepaskan, berarti punya potensi untuk lepas atau tidak? Punya. Potensinya apa ya? Kalau kita mau lepaskan, ya lepas. Oleh sebab itu Alkitab masih peringatkan jangan lepaskan. Pegang terus kepada iman yang benar. Kemudian kita perhatikan ayatnya yang ke-39. Ayat 39 ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Nah, siapa yang mengundurkan diri dan binasa? Yang melepaskan itu. Tetapi katanya kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kalau ini cuma jatuh ke dalam dosa, ya nggak binasa. Tetapi karena ini bukan jatuh dalam dosa, ini bicara kepada perubahan iman, maka bisa binasa. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kemudian ayat yang 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Bilang nggak berkenan. Ayat 31 konsekuensinya apa? Ayat 31 Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 31 dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, ini konsekuensi. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Artinya jatuh kepada penghukuman yang sudah disediakan oleh Allah yang hidup. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang yang menyia-nyiakan keselamatan adalah orang yang menyangkal anugerah. Sudah pernah bertobat dan percaya, tapi akhirnya mereka menyangkal. Tipe yang ketiga, orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan adalah orang-orang yang pura-pura percaya. Orang yang pura-pura percaya. Apakah ada? Ada. Orang-orang yang pura-pura percaya adalah petobat-petobat palsu. Yang sebenarnya hati mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka terlahir dari apa? Ya, terlahir dari keluarga Kristen. Mereka terlahir dari KTP Kristen dan merasa sudah diselamatkan, tetapi belum ada ikrar pertobatan di hadapan Tuhan.
Itu banyak, saudara. Dan orang Kristen sebagian besar dihuni oleh orang-orang yang demikian. Petobat-petobat palsu. Orang yang berpura-pura percaya. Mereka yang sebenarnya tidak mengerti apa itu bertobat dan percaya, tapi tetap datang ke gereja atau tidak. Datang ke gereja, saudara. Mereka tetap datang ke gereja. Mereka melayani, saudara. Mereka melayani. Mereka melayani. Setiap hari ini. Mereka memberikan persembahan. Mereka memberikan persembahan. Bahkan persembahan mereka mungkin lebih besar dari apa yang kita berikan. Bahkan berkali-kali lipat lebih besar. Mereka melayani. Mungkin mereka datang lebih cepat dari kita kalau kita ke gereja. Bisa jadi. Oh iya. Ada orang yang mungkin sudah subuh di gereja. Ada kan? Yang masih subuh di gereja. Oh bisa ada. Kostor. Kostor tahu ya? Kostor itu yang bersihin gereja. Bunyiin lonceng. Kalau di kampung kan ada loncengnya. Di gereja-gereja di kampung itu ada lonceng. Kayak beduk di masjid aja. Ada. Dia bersihin gereja. Siapin keperluan-keperluan mimbar. Tapi pulang dia malu juga. Nah ini namanya petobat-petobat palsu. Kenapa, saudara? Karena orang yang sudah diselamatkan itu harus menunjukkan buah dari keselamatan itu. Nah, Paulus pernah berdoa kepada jemaat Tesalonika, dan salah satu doa yang penting adalah tentang hasil dari keselamatan orang. Coba kita perhatikan 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, katanya ayat yang ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat yang pertama apa? Pekerjaan iman. Bukan pekerjaan supaya dapatkan keselamatan, tetapi pekerjaan yang membuktikan iman. Paulus bilang. Jadi kenapa Paulus berdoa untuk pekerjaan iman orang Tesalonika? Karena inilah hal yang paling utama untuk bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yaitu apa? Bukti bahwa mereka sudah diselamatkan. Ingat, Paulus di situ kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17, 1 Tesalonika, Paulus di situ cuma 3 sahabat. Dia mengajar 3 sahabat di kota Tesalonika. Kemudian akhirnya ada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus, dan sebagian orang dihasut untuk tidak percaya. Dan orang-orang Yahudi ini panggil preman-preman pasar untuk marahin Paulus yang ngajarin firman Tuhan, yang lagi PA. Akhirnya Paulus menyingkir ke Athena. Karena singkatnya pertemuan 3 minggu itu, yang pertama Paulus sangat khawatir, jangan-jangan orang ini tidak bertumbuh secara rohani. Sehingga akhirnya dia kirim siapa? Timotius untuk lihat keadaan dari jemaat-jemaat Tesalonika. Berita yang dibawa oleh Timotius itulah yang akhirnya menjadi respon Paulus menulis surat Tesalonika. Dan salah satu harapan yang paling pertama yang Paulus buka kepada jemaat Tesalonika adalah tentang pekerjaan iman mereka. Bukan pekerjaan supaya selamat, bukan pekerjaan dan iman supaya selamat, tidak. Pekerjaan kehidupan mereka yang membuktikan bahwa mereka itu orang beriman. Artinya apa, saudara? Orang yang beriman itu harus punya bukti. Orang yang bertobat itu harus punya bukti. Itu harus jelas bahwa saya bertobat. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Prinsipnya, misalnya kita lihat dalam Matius 3:8. Matius pasal yang ketiga. Matius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai. Katanya apa? Dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita tanam
Yang tertanam dalam hidup kita adalah benih Kristus. Maka yang keluar dalam hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Misalnya kita tanam benih Kristus, yang keluar benih siapa? Lucifer. Aneh. Jadi apa yang kita tanam itu yang keluar. Oleh sebab itu firman Tuhan ajarkan bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jelas. Dalam ayat 10 dikatakan, coba kita perhatikan ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Kenapa ditebang dibuang dalam api? Karena pertobatannya palsu. Sehingga buah yang dihasilkan tidak baik. Dan Tuhan bilang itu akan dihukum, dibakar di dalam api. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Inilah yang paling banyak dalam Kristen. Petobat palsu. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Percaya itu cuma mulut, tidak sampai kepada hati yang paling dalam. Kalau percaya itu lahir dari hati yang paling dalam, maka hasilnya seperti apa yang dia tanam. Karena ketika kita tanam tomat, nggak mungkin keluar cabai. Nggak mungkin. Pasti yang keluar apa, tomat. Nggak akan keluar tomat. Banyak sekali sekarang petobat palsu. Pulang ke kampung, lihat sekilas lah. Luar biasa. Di Manado sekarang lagi heboh begal. Penyakit dari sini nggak nyampe sana, bayangin. Itu 1 minggu itu berapa banyak orang mati karena dibegal gitu. Oh iya. 1 minggu ini ada berapa ya? Saya baca karena saya ikut grup. Mati dibegal. Ada alasannya, lagi belajar begal. Kok belajar begal? Gimana caranya belajar begal? Mau belajar jadi bandel atau? Ada bapak-bapak subuh-subuh, dia lewat di jembatan. Ada jembatan yang baru itu dibangun di sana, jembatan Soekarno di Manado. Tiba-tiba ditusuk orang aja. Mau ngambil apa? Nggak ada apa-apa. Orang susah. Saya baca satu kesaksian, nonton satu kesaksian di YouTube. Kesaksian yang mantan preman di Amerika, dia bertobat, orang Manado. Dia bikin pelayanan di lapas. Jadi pelayanan dia di penjara-penjara. Waktu dia pergi ke LP, nama sana LP itu Binting. Dia lihat 50% di dalam penjara itu anak SMP. Sekarang di sini kasusnya apa? Nikam orang. Nikam orang tua, nikam temannya. Dengan alasan yang aneh-aneh. 50%. Artinya 14 tahun ke bawah. Luar biasa. Dan di sana tumbuh satu menurut dia, waktu dia coba cerita-cerita sama orang-orang yang ada di lapas itu, tumbuh satu tren bahwa kalau nggak nikam orang nggak jago. Jadi buat cari nama. Akhirnya anak-anak remaja ini bertumbuh dalam lingkungan yang prinsipnya sama dengan abang-abang. Mereka punya siapa-siapa aja. Oh, saya terkenal, saya pembunuh. Udah 3 tengkorak. Udah berapa orang mati. Dan semuanya kebanyakan orang Kristen. Di sana basis Kristen. Mungkin sama kalau kita pergi ke Tapanuli Utara, mungkin orang Kristen semua. Alasannya aneh-aneh. Kamu tanya, apa kamu aktif di remaja? Kamu aktif di gereja? Itu. Saudara kasih lihat kita. Petobat palsu.
akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bagus, yang tidak menggambarkan Kristus dalam kehidupan. Kenapa berita keselamatan kita bicarakan terus di atas mimbar? Kenapa berita pertobatan kita sampaikan terus berulang-ulang? Supaya kita tak mau kita menjadi bertobat palsu. Kita tak mau menjadi orang yang pura-pura percaya. Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Hidup sesuai dengan buah yang ada. Sekali lagi, kalau anak mau tanam durian, pasti keluarnya durian. Nggak mungkin keluar semangka, betul tidak? Nggak mungkin. Yang kita tanam pertama apa? Dalam kehidupan kita. Kalau yang kita tanam dalam kehidupan kita adalah benih Kristus, maka yang akan keluar dalam kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Amin. Nggak mungkin keluar yang lain. Mesti keluar itu. Saya ingin kita mengingat firman Tuhan ini supaya kita apa? Supaya kita merenungkan bahwa kehidupan ini sangat apa ya? Sangat rentan dengan banyak hal, dan kita ada di posisi yang seperti apa? Apakah kita orang yang menolak keselamatan? Apakah kita orang yang menyangkal anugerah? Atau kita orang bertobat palsu yang belum sungguh-sungguh diselamatkan? Roma pasal 10 ayat yang mungkin sering kita buka, tapi penting ayat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa bahkan mereka apa katanya? Giat. Bertobat palsu itu giat. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya katanya apa? Mereka diselamatkan. Siapa yang perlu diselamatkan? Ayat 2 jawabannya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Paulus berdoa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, supaya apa? Diselamatkan. Melayani gak ini? Melayani. Mereka melayani. Saya bilang bahkan mungkin jam pelayanan mereka lebih banyak dari kita. Mungkin uang yang mereka keluarkan lebih banyak dari yang kita keluarkan untuk pelayan. Mungkin. Paulus bilang berdoa untuk keselamatan mereka. Kenapa? Ada sesuatu yang salah? Ada. Mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan. Mereka orang yang berpura-pura percaya. Atau mereka adalah orang yang merasa sudah diselamatkan, tapi sebenarnya belum diselamatkan. Ini bahaya. Kenapa ini bahaya? Karena jangan kita berpikir bahwa kita hari Minggu datang ke gereja kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kehidupan kita di luar gereja tidak menyenangkan hati Tuhan. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah kita menanam dan menuai sesuai dengan apa yang Tuhan. Amin. Amin jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa.